Nah, pada hari ini kita bertemu lagi di kelas Internal Relation. Nah, pada hari ini kita akan membahas satu topik yang merupakan kelanjutan dari topik yang kita bahas di minggu kemarin. Kalau di minggu kemarin kita membahas tentang relasi antara manajer dengan karyawan, dan juga sebaliknya antara karyawan dengan manajer. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang bagaimana ketika dalam sebuah perusahaan itu terjadi konflik di antara dua pihak. Bagaimana gaya penyelesaiannya dan juga bagaimana cara menguranginya. Oke, jadi pada hari ini kita akan membahas tentang manajemen konflik. Nah, kita mulai dari definisi konflik terlebih dahulu. Konflik itu didefinisikan sebagai ekspresi antara dua orang atau dua pihak yang saling bergantung, yang mempersepsikan tujuan itu tidak sepadan satu dengan yang lainnya. Dan tidak sepadan ini selain terkait tujuan, juga terkait dengan imbalan, dan juga bisa berupa gangguan dari pihak lain dalam rangka mencapai tujuan bersama. Jadi yang harus digarisbawahi bahwa konflik itu adalah terjadi di antara dua pihak, bisa itu personal, bisa itu kelompok. Kemudian adanya persepsi yang tidak sepadan atau tidak seimbang atau tidak sejalan. Karena tidak sejalan inilah nanti yang menimbulkan gesekan di antara dua pihak. Oke, jadi konflik ini mencuat ketika ada dua pihak menyatakan perbedaan pendapat, baik itu secara verbal maupun non-verbal, pada saat mereka memperjuangkan hal-hal yang serupa, seperti tujuan, sumber daya, atau imbalan. Jadi ketika kita ingat beberapa waktu yang lalu ada pemberitaan konflik internal di PT Pos Indonesia. Pada saat itu ada konflik di mana karyawannya melakukan demo atau mogok kerja karena merasa pembayaran gaji mereka itu kurang lancar atau kurang diperhatikan. Nah, ini adalah salah satu contoh konflik dari segi imbalan, di mana antara pegawai atau karyawan PT Pos Indonesia dengan manajemennya itu mempunyai pandangan yang berbeda tentang imbalan. Nah, dari karyawan pengennya mereka menerima gaji atau imbalan itu secara teratur setiap bulan, tapi bisa jadi dari segi manajemen PT Pos, karena mereka juga mungkin secara keuangan kurang stabil, jadi mereka cuma berusaha aja bisa menggaji karyawan, tapi memang tidak bisa menjanjikan bahwa pemberian gajinya akan terjadwal secara teratur. Nah, adanya dua pandangan yang berbeda ini itu yang menyebabkan sebuah konflik itu mencuat. Oke. Dari sini kita lihat, dari definisi konflik ini kita lihat tanda awalnya ketika sebuah konflik itu muncul. Yang pertama, konflik itu muncul ketika adanya peningkatan intensitas ketidaksepakatan antar anggota kelompok. Jadi seperti tadi, seperti kita misalkan memandang artinya imbalan atau gaji. Gaji menurut pandangan karyawan dengan pandangan manajemen itu kan berbeda. Nah, ketika pandangan tentang gaji ini berbeda dan perbedaannya mencolok, nah itu tanda awal munculnya konflik. Nah, dari ketidaksepakatan ini, konflik itu akan semakin meruncing atau semakin mencuat ketika ada peningkatan gerakan nonverbal yang diperlihatkan. Jadi misalkan ketika tadi karyawan PT Pos itu tidak setuju dengan cara penggajiannya,
karena tidak teratur jadwalnya. Kemudian mereka membuat gerakan nonverbal secara simpel, misalkan kalau ada atasan atau manajemen yang mengajak bicara, mereka kelihatan cuek atau acuh. Kemudian adanya demonstrasi, pemogokan pegawai. Nah, itu kan salah satu gerakan nonverbal yang meningkatkan atau membuat konflik ini terlihat mencuat. Oke, dari tanda-tanda awal munculnya konflik personal. Nah, dari konflik personal ini ketika sudah terjadi konflik, kita akan lihat bagaimana gaya penyelesaiannya atau apa saja gaya penyelesaian konflik yang ada atau biasa dilakukan oleh perusahaan ketika ada konflik personal di antara internalnya. Nah, gaya-gaya yang pertama adalah gaya pesaing atau pejuang gigih. Gaya ini di mana seseorang itu mengejar kepentingannya sendiri dan mengorbankan kepentingan anggota lain. Jadi, misalkan kalau dalam contoh dari kasus PT Pos Indonesia tadi, dengan gaya pesaing atau pejuang gigih ini, misalkan seorang manajernya ketika dimintai penjelasan oleh karyawan PT Pos misalkan, dia akan dengan gigih mempertahankan pendapatnya. Dan dia nggak akan ambil pusing dengan keluhan dari karyawan-karyawan PT Pos ini. Karena dalam benaknya dia adalah seorang atasan dan dia harus menang. Karena kalau dia kalah itu akan menandakan bahwa citra dirinya buruk atau dia tidak bisa menangani konflik itu. Kemudian ada yang kedua, yaitu gaya kolaborator atau pemecah masalah. Gaya ini berusaha menciptakan situasi yang memungkinkan tujuan semua kelompok atau semua personal itu dapat dicapai. Sehingga di sini antara dua pihak itu berusaha menemukan solusi yang diterima oleh semua pihak. Jadi kalau dari contoh PT Pos itu, jadi ketika pemecah masalah ini misalkan antara manajer dengan perwakilan salah satu karyawan misalkan bertemu bersama, berdiskusi bersama sampai mereka menemukan solusi atau titik kesepakatan bersama yang disepakati kedua belah pihak yang tidak memberatkan kedua belah pihak. Oke, dari sini ada gaya yang ketiga, yaitu compromiser atau pendamai penyiasat. Jadi di sini salah satu pihak itu menggunakan siasat dengan asumsi bahwa setiap orang yang terlibat dalam suatu pertentangan mampu menerima kekalahan dan berusaha membantu menemukan posisi yang dapat dijalankan. Jadi di sini ada salah satu pihak yang mengalah, tapi ketika mengalah ini kemudian memberikan alternatif lain untuk menggantikan apa yang dia inginkan, apa yang seseorang ini inginkan dalam konflik ini. Jadi misalkan konflik tentang imbalan atau gaji tadi. Ketika misalkan manajer itu tidak bisa memenuhi permintaan, berarti kan karyawan ini tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Berarti kan dia kalah. Tapi ketika dia kalah atau tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, manajer ini menawarkan sesuatu yang lain sebagai pengganti karena gajinya tidak dapat dinaikkan. Misalkan dengan pengurangan jam kerja. Jadi dengan pengurangan jam kerja otomatis gajinya juga, tapi gajinya tetap, jadi otomatis bisa memberikan penyeimbang antara jam kerja dengan gaji yang diterima. Contohnya seperti itu. Kemudian ada juga akomodator. Akomodator ini ketika penyelesaian konflik ini kurang tegas, tapi cukup kooperatif. Jadi di sini mengabaikan kepentingan diri sendiri demi kepentingan orang lain. Nah, dalam tipe ini
pihak ini akan merasa bahwa keselarasan harus ditegakkan dan juga konfrontasi itu adalah hal yang buruk. Jadi contohnya ketika pada kasus PT Pos ini dan imbalan gaji tadi, nah ketika ada konflik antara manajer dengan karyawan, manajer ini akan merasa daripada ada konflik dan konflik ini membuat citra perusahaan itu menjadi buruk, jadi ya udah deh, mendingan apapun permintaannya langsung dikabulkan tanpa ada negosiasi, tanpa ada tanya jawab terlebih dahulu. Kemudian ada gaya yang kelima, yaitu penghindar. Jadi di sini memandang konflik itu sebagai sesuatu yang tidak produktif. Kemudian karena menghindar, jadi biasanya cenderung langsung memberikan reaksi atau keputusan terhadap satu konflik yang dialami. Jadi misalkan tadi ada konflik tentang gaji. Kalau dalam tipe penghindar ini, bisa saja dia langsung memberikan reaksi, memberikan keputusan, misalkan aja nih ya, siapa aja yang ikut serta dalam demo atau ikut protes tentang gaji ini, itu akan di PHK. Nah, misalkan seperti itu. Jadi tanpa ada pembicaraan, tanpa ada diskusi, tanpa ada obrolan dengan pihak lain, nah dia langsung mengambil reaksi, langsung mengambil tindakan. Nah, ini 5 gaya penyelesaian konflik jika konflik itu ada di ranah pribadi. Kemudian kita beranjak ke konflik antar kelompok. Nah, konflik antar kelompok ini terjadi ketika beberapa kelompok itu merasa frustasi karena mereka tidak bisa mencapai tujuan mereka. Kemudian mereka ini berusaha mencari tahu sumber mana yang membuat mereka ini merasa terhambat. Nah, ketika mereka merasa terhambat, kemudian menemukan sumbernya, nah di sini mereka akan mulai memperjuangkan apa yang menjadi tujuan mereka. Nah, dalam konflik antar kelompok ini ada tahapannya dari awal sampai konflik ini menjadi meruncing atau mencuat. Yang pertama, kita mulai dulu dari adanya kecurigaan yang muncul di antara kelompok-kelompok internal. Jadi misalkan dalam suatu perusahaan ada misalkan divisi PR dan divisi marketing. Nah, misalkan divisi PR ini mengajukan pendanaan untuk event. Kemudian divisi marketing itu juga mengajukan pendanaan untuk promosi. Nah, tapi tahu-tahu mengajukan di waktu yang sama, yang di tempatnya divisi marketing disetujui tapi di divisi PR-nya enggak. Otomatis kan yang di PR menjadi kecurigaan. Loh, ini kenapa? Kita sama-sama mengajukan tapi kok yang di ACC tim sebelah, tim kita enggak. Nah, ini awal dulu. Awal munculnya kecurigaan dulu di antara kelompok-kelompok. Kemudian dari kecurigaan ini muncul distorsi dari persepsi. Baik itu komunikasi atau komentar-komentar verbal yang sifatnya memisahkan antara kelompok ini. Jadi misalkan dari contoh tadi, dari antara adanya gangguan dan kecurigaan antara tim PR dengan marketing. Nah, di sini ada distorsi persepsi. Jadi ada semacam yang ngomporin gitu loh, misalkan, yang membuat suasana itu menjadi semakin panas gitu. Jadi ada komentar yang membuat misalkan semakin parah, semakin panas, semakin membuat suasana nggak kondusif. Jadi misalkan ada gosip atau ada selentingan yang tersebar di internal bahwa tim marketing itu di ACC karena mereka pintar mendekati atasan, misalkan seperti itu. Kemudian dari situ tim PR akan merasa gerah, merasa kesal karena kok ternyata kondisi internal kita seperti ini gitu. Nah, misalkan seperti itu. Jadi ada persepsi, ada komentar-komentar yang miring yang
memojokkan atau semakin memperburuk situasi. Nah, karena tadi sudah ada situasi yang semakin memburuk, otomatis akan membentuk kelompok-kelompok. Jadi antara tim PR itu semakin bersatu, kemudian antara tim marketing itu juga semakin bersatu. Jadi antar masing-masing kelompok ini dengan anggotanya itu saling mempertahankan pendapat masing-masing. Nah, ketika sudah ada ikatan antar kelompok, antar orang-orang dalam satu kelompok yang membentuk opini antar internal kelompok mereka sendiri, kemudian mereka mulai dengan step keempat, yaitu kelompok ini mulai mempersiapkan diri untuk mengarahkan kepentingan mereka. Jadi mereka ini mulai memperjuangkan apa yang dia yakini benar. Jadi misalkan yang tim PR ini merasa kok yang di ACC cuma tim marketing, harusnya saya juga. Terus mungkin dia akan mulai mengarahkan atau mempersiapkan tindakannya dengan misalkan konfirmasi atau tanya dulu ke tim marketing. Tapi ketika tim marketing ini tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan, kemudian dia naik ke general manager. Kemudian ketika usaha untuk berkomunikasi ini tidak membuahkan hasil juga, itu efeknya akan yang ini nih. Ada hubungan antar kelompok yang mulai memburuk. Kemudian komunikasinya juga akan semakin berkurang. Ketika antara kelompok PR dan marketing ini, misalkan dari tim PR sudah berusaha bertanya, sudah mencari informasi, sudah berusaha mencari penyelesaian, tapi kok ternyata tidak memuaskan, maka efeknya adalah mereka akan mulai sebel gitu kalau ngelihat tim marketing. Istilah kata akan mulai punya asumsi yang buruk dulu tentang tim marketing. Misalkan akan timbul pikiran, ini pasti kalau ada apa-apa tim marketing lagi nih yang dapat, kan mereka dekat dengan atasan kita gitu. Nah, misalkan seperti itu. Nah, dari adanya perbedaan pendapat, adanya hubungan yang kurang harmonis ini, kemudian dampak paling akhirnya adalah ini, adanya pemisahan kelompok. Jadi misalkan antara tim PR ke depannya mereka tidak akan mau kalau harus bekerja sama dengan tim marketing. Jadi benar-benar terpisah, kemudian tidak mau bekerja sama, sehingga kedepannya yang seperti ini juga akan mengganggu stabilitas dari internal perusahaan kita. Nah, ketika ada konflik internal seperti ini, bagaimana cara menguranginya? Yang pertama, mengajak kelompok yang terlibat itu mencari solusi bersama. Kemudian memastikan ketika mencari solusi itu informasinya terbagi secara merata ke kedua belah pihak. Itu yang pertama. Kemudian cara yang kedua adalah memberikan kesempatan yang sama untuk setiap kelompok. Jadi misalkan tadi antara tim PR dengan tim marketing itu mengajukan pendanaan, ya dua-duanya disetujuin, dua-duanya dikasih, karena memang dua-duanya adalah divisi kita atau tim kerja kita yang membantu untuk memberikan kemajuan pada perusahaan. Nah, kemudian cara ketiga untuk mengurangi konflik antar kelompok itu membuat relasi antar kelompok itu lebih dekat. Nah, ini seperti yang sudah kita pelajari di minggu kemarin. Jadi dengan adanya misalkan kegiatan family gathering, terus employee gathering, nah itu untuk membuat relasi antar kelompok, antar divisi ini menjadi lebih dekat. Kemudian mengurangi konflik antar kelompok ini bisa dilakukan dengan bekerja sama antara semua kelompok untuk secara bersama-sama itu memetakan peta persaingan dan tantangan perusahaan. Jadi membuat satu program yang besar, big program yang melibatkan semua kelompok, sehingga ketika ada keterwakilan dari semua kelompok, itu
kelompok-kelompok ini akan merasa bahwa mereka semua punya kesempatan yang sama, kemudian bisa bekerja sama juga antara kelompok. Kemudian dari kerjasama antara kelompok ini kita bisa memetakan apa yang harus dilakukan perusahaan ke depannya. Nah, cara terakhir yang dapat dilakukan untuk mengurangi konflik ini adalah dengan mengembangkan tujuan bersama. Jadi, antar kelompok itu bersatu bersama untuk mengembangkan sebenarnya apa sih yang akan dilakukan perusahaan kita ke depan untuk mencapai kemajuan. Nah, ini adalah gambaran singkat mengenai konflik dan cara menguranginya. Semoga dari penjelasan singkat ini dapat memberikan gambaran pada kalian ketika nanti kalian masuk ke dunia kerja dan menemukan ada konflik dalam perusahaan kalian, bagaimana kalian harus menyelesaikannya atau bagaimana kalian harus mengambil sikap untuk menyelesaikannya. Sekian penjelasan hari ini, semoga mudah dipahami dan kita akan kembali ke Google Classroom untuk berdiskusi. Terima kasih.